Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Bayu Fitren Hidayah dengan keempat teman saya, ada Ari Ardi Aliklas, Marpaung Rinda Pusparani, Raffi Fazlullah, dan Gladys Rinda. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang The Phoenix Project Chapter 1 sampai 30. Tujuan kami investigasi ini ialah mengidentifikasi tokoh dan perannya, menganalisis penyebab masalah Project Phoenix, mengaitkan novel dengan project management, mengevaluasi project manager dan tim, memberikan solusi dan lesson learned. Sinopsis singkatnya, Parts Unlimited mengalami kekacauan operasional IT, Phoenix Project menjadi proyek besar perusahaan, tetapi dipenuhi masalah seperti deadline tidak realistis, miskomunikasi antar divisi, sistem sering gagal, dan tekanan bisnis yang tinggi. Bill Palmer ditunjuk menjadi VP IT Operation untuk menyelamatkan proyek dan operasional perusahaan. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada tokoh-tokoh dalam perusahaan. Yang pertama ada Bill Palmer. Bill itu menjadi VP IT Operations, adaptif dan problem solver. Lalu ada Steve Masters, dia adalah CEO, fokus pada hasil dan target. Lalu ada Sarah, Retail Operations, agresif dan menekan deadline. Ada Patty, PMO Director, formal dan birokratis. Lalu di sini ada Wes, dia sebagai infrastruktur IT dan juga kompetitif. Lalu ada Brand sebagai ahli IT, bottleneck utama perusahaan, dan terakhir ada Eric sebagai mentor Bill, strategic thinker. Untuk tokoh dalam Phoenix Project ini ada Bill, dia adalah penanggung jawab dalam penyelamatan proyek. Untuk Patty, dia di pengelolaan PMO. Di selanjutnya ada Brand, dia itu troubleshooting dan deployment system. West, infrastructure server. Sarah, tekanan bisnis dan target launching. Steve sebagai sponsor utama dalam proyek. Lalu di sini ada beberapa masalah. Yang pertama ada scope creep, lalu poor communication, tiga resource bottleneck, terus ada deadline tidak realistis, ada tidak ada risk manajemennya, sama semua pekerjaan itu dianggap urgent. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, dilanjutkan dengan 10 knowledge dari area PMBOK. Yang pertama itu ada integration atau koordinasinya buruk dari antar tim itu. Dan ini tuh menjadi masalah yang cukup concern apalagi dalam konteks project. Lalu yang kedua adalah scope. Scope ini adalah batasan atau kebutuhan proyeknya itu berubah-ubah terus. Lalu yang ketiga ada schedule atau jadwal. Nah, jadwalnya ini adalah eh, tidak realistis. Lalu yang keempat ada cost atau ketimbangan harga, yaitu resource-nya terbuang sia-sia. Lalu ada quality. Quality-nya ini bisa dianggap tidak maksimal karena masih memiliki banyak bug dan juga downtime. Lalu ada lagi research atau kebutuhannya ini hanya bergantung ke satu orang saja. Dan di sini juga communication-nya bisa dianggap juga masih kurang karena memiliki miskomunikasi yang tinggi. Lalu untuk risk atau resiko, di sini tidak dipetakan dan procurement-nya juga kurang dominan. Di sini juga stakeholder tuh memiliki konflik kepentingan yang tinggi. Oke, bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Di sini untuk five process group, yang pertama itu ada initiation atau tujuan proyeknya kurang jelas. Lalu yang kedua di sini ada planning atau perencanaan yang dilakukan ini masih lemah dan kurang pertimbangan. Lalu yang ketiga ada executing
itu juga implementasinya masih penuh konflik. Yang keempat ada monitoring atau kontrol proyeknya tidak atau kurang efektif. Lalu yang terakhir ada closing, proyeknya belum stabil menjelang rilis. Di sini juga ada kelebihan project manager. Yang pertama itu ada cepat beradaptasi saat situasi krisis, mau belajar dan juga mendengar tim, lalu lalu fokus untuk mencari akar dari penyebab permasalahan, ada mulai membangun kolaborasi antar divisi, dan berani melakukan perubahan sistem kerja untuk menyesuaikan dan juga mengimprove untuk lebih baik. Lalu di sini juga ada kelemahan project manager. Ada terlalu reaktif terhadap masalah. Lalu yang kedua ada tidak mengontrol workload tim atau batas dari pekerjaan yang bisa diambil. Lalu yang ketiga ada ketergantungan tinggi kepada brand. Lalu yang keempat, dokumentasi atau knowledge sharing itu masih buruk. Dan yang terakhir ada komunikasi antar stakeholder-nya itu tidak efektif. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada jika menjadi project manager. Sebagai project manager, fokus utamanya adalah menentukan prioritas project dengan jelas, mengurangi dependensi pada satu orang, membentuk cross-functional team, menerapkan risk management sejak awal, membatasi multitasking berlebihan, membuat timeline realistis, dan melakukan alignment stakeholder rutin. Selanjutnya di sini ada Project Chartier yang dimana nama proyeknya itu Phoenix Project yang bertujuan untuk membangun sistem digital terintegrasi untuk meningkatkan performa bisnis perusahaan melalui pengembangan sistem retail, infrastruktur IT, dan deployment sistem baru. Proyek ini itu memperhatikan risiko seperti scope, creep, downtime, dan keterbatasan resource dengan target keberhasilan berupa sistem yang stabil dan operasional yang lebih efisien. Selanjutnya ada lesson learned yang dimana pelajaran utama dari proyek ini adalah bahwa keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh manusia, budaya kerja, dan kepemimpinan, kolaborasi tim, penentuan prioritas, serta menghindari ketergantungan pada satu orang menjadi faktor penting untuk mencegah masalah berulang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada lesson learn yang kedua, yaitu yaitu satu, bottleneck menentukan kecepatan dari sistem. Yang kedua itu ada multitasking sama dengan inefisiensi. Lalu juga ada flow, lebih penting dari busy work. Lalu juga ada kolaborasi dev plus ops, wajib. Lalu yang terakhir yaitu adalah visibility sama dengan kontrol. Next, pertanyaan yang sering kami tanyakan kepada kelompok-kelompok yang presentasi dari yang pertama itu apa akar masalah utama yang menyebabkan si si Phoenix Project itu chaos. Lalu yang kedua, apakah budaya kerja perusahaan memperparah kegagalan proyek? Yang ketiga itu kenapa perusahaan terlalu bergantung pada brand? Yang keempat, apakah miskomunikasi jadi penyebab terbesar konflik? Lalu yang kelima itu ada kenapa keputusan proyek lebih reaktif dibanding strategis. Yang keenam, apa penyebab deadline proyek menjadi tidak realistis? Yang ketujuh, area project management apa yang paling gagal diterapkan? Nomor delapan, apakah tekanan bisnis memperburuk kondisi proyek? Yang nomor sembilan itu adalah kenapa tim lebih sering memadamkan masalah daripada mencegah masalah. Lalu yang terakhir yaitu ada jika prioritas proyek jelas sejak awal, apakah proyek bisa lebih stabil? Jadi kesimpulannya pada The Phoenix Project ini itu adalah Phoenix Project sendiri menunjukkan bahwa kegagalan proyek IT sering disebabkan oleh manajemen, komunikasi, budaya kerja, dan prioritas yang buruk. Bukan hanya dari masalah segi teknologi, project manajemen berperan penting dalam menjaga koordinasi, stabilitas, dan keberhasilan proyek.
Iya, sekian pembahasan investigasi dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.